Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah. Amma ba'du, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang takwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita berdoa semoga ikhwan kita semua, keluarga kita semua diberikan kesehatan dalam sehat walafiat, diberi keberkahan, dilancarkan rezekinya dan dikabul semua hajatnya, dan kita diselamatkan dunia dan akhirat serta dibimbing dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang berdoa, yang mana doa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diperintahkan, kata Rasulullah SAW, idza da'a rajul li akhi fi dhahril ghaibi, ketika seseorang berdoa untuk keluarganya yang jauh, maka qalal malaku, maka malaikat akan berkata, walaka mislu dzalik, dan untukmu apa yang telah engkau doakan kepada keluargamu akan berbalik kepada kita. Jadi ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdoa untuk keluarga kita, untuk teman kita, untuk kerabat kita, untuk sahabat kita yang jauh, maka apa yang kita doakan akan berbalik kepada diri kita sendiri. Jika kita mendoakan untuk keluarga kita semoga hajatnya terkabul, maka apapun hajat kita Allah akan kabulkan. Karena apa? Karena doa yang kita doakan untuk keluarga kita akan berbalik kepada diri kita. Jika kita mendoakan keluarga kita yang jauh, yang ada di kota ataupun di perkampungan, semoga sehat walafiat, maka doa tersebut akan berbalik kepada diri kita. Jadi secara tidak langsung kita mendoakan kesehatan kepada orang lain itu untuk diri kita, maka semakin banyak kita mendoakan orang lain, semakin banyak pula kebaikan-kebaikan yang berbalik kepada kita. Jika kita mendoakan sehat untuk orang lain, maka kita akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena doa itu akan berbalik kepada diri kita. Nah, namun di sini ada doa yang mana dianjurkan, ya. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah yang minta amalan, ya Rasulullah, berikan aku satu doa yang mana doa itu dia akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada lelaki tersebut, ketika berdoa maka bacakanlah Ismul A'zam ini. Bahkan di dalam kitab Al-Awrad dijelaskan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, man da'a bi awali du'aihi, barang siapa yang berdoa dengan diawali doanya itu bi ismi a'zam, dengan Ismul A'zam, lam yuraddu, maka tidak akan ditolak doa itu. Artinya doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa menggunakan Ismul A'zam. Sebagian Ismul A'zam itu dijelaskan di dalam tafsir Al-Jailani, yang mana kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang yang berdoa menggunakan Ismul A'zam, doanya akan diterima oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di sini dalam kitab Al-Awrad dijelaskan doa diawali dengan Ismul A'zam yang ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bacalah kalimat ini, bismillahirrahmanirrahim, as'aluka bismikal a'lal a'azzil azallil akram. Saya ulangi lagi, as'aluka bismikal a'la a'azzil azallil akram. Saya ulangi lagi, bismikal a'lal a'azzil azallil akram, yang artinya as'aluka, aku minta kepadamu ya Allah, bismika, dengan menyebut namamu, al-a'la yang maha tinggi, al-azzi yang maha mulia, al-ajalli yang maha agung, al-akrami yang maha mulia, maka kabulkanlah doaku ya Allah. Maka ketika kita berdoa diawali dengan kata
Ismul A'zam tersebut yang sangat lumayan panjang, maka insya Allah doa tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus saling mendoakan untuk sesama muslim, sesama mukmin dalam kebaikan. Ketika kita mendoakan kesehatan, maka jangan untuk kita saja, tapi doakan ikhwan kita, keluarga kita, muslimin muslimat untuk sehat. Ketika orang yang banyak hutang, kita doakan. Suatu saat ketika kita banyak hutang, maka Allah akan bebaskan, Allah akan beri solusi dari apa yang kita hadapi. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, itulah amalan Ismul A'zam. Ketika berdoa awali dengan kalimat tersebut. Semoga bermanfaat. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.